Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast Himka, bincang seru bareng alumni dan mahasiswa kimia Universitas Andalas. Oh iya teman-teman, sebelumnya kenalin, nama aku Yuza Ahmad Gumilang dari Kimia Angkatan 22. Dan rekan aku, Syifa Maharani, juga dari Kimia Angkatan 22. Halo teman-teman. Nah, kita berdua akan memandu jalannya podcast pada kali ini. Nah Syifa, siapa sih narasumber podcast kita pada kali ini? Kali ini kita kedatangan narasumber yang menarik nih Yuza. Narasumber kita yaitu salah satu mahasiswa kimia angkatan 2019 yang tahun lalu berkesempatan nih untuk mengikuti program credit earning di University Technology Malaysia. Wah, keren banget ya Syifa. Mungkin kita bisa langsung saja sapa narasumber kita. Halo Uni. Halo. Oh iya, sebelum kita mulai, boleh nih Uni perkenalkan diri Uni terlebih dahulu. Oke baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Uni Maike Cartika, biasa dipanggil Maike. Uni kimia angkatan 2019 dan alhamdulillah baru saja menyelesaikan pendidikannya di S1 kimia, tapi masih menunggu party graduationnya. Doain ya nanti, dan jangan lupa datang juga buat siapapun yang mendengar podcast ini. Oke, mungkin itu aja. Syifa dengar tahun lalu Uni pertukaran pelajar di Malaysia ya Uni. Kalau boleh tahu itu program apa sih Uni? Iya benar sekali Syifa. Tahun lalu alhamdulillah Uni berkesempatan untuk ikut credit earning. Jadi nama programnya itu credit earning. Credit earning ini adalah salah satu, mungkin bisa dikatakan juga beasiswa ya. Beasiswa pertukaran pelajar tapi hanya untuk tingkat ASEAN. Tingkat ASEAN itu berarti yang masuk di negara ASEAN seperti Malaysia, Thailand, Vietnam dan lain-lainnya gitu ya. Untuk programnya itu sendiri mungkin sekarang untuk tahun ini udah namanya itu udah jadi MBKM ASEAN, bukan credit earning lagi. Dan juga tahun ini tuh juga udah ada beberapa mahasiswa FMIPA tuh juga udah pergi, tapi sayangnya tuh belum ada dari kimia gitu sih Pak. Wah keren banget ya Uni. Oh iya Uni tahu informasi mengenai credit earning ini dari mana Uni? Mungkin teman-teman yang mendengar podcast ini mau ikut juga program ini Uni. Oke, Yuza, jadi Uni taunya itu dari GC WhatsApp, dari grup chat WhatsApp ya. Jadi waktu itu Komting angkatan 2019 itu meneruskan pesan dari Kaprodi kita dulu Bapak Sukri. Jadi ada dibuka untuk credit earning. Sebenarnya credit earning ini udah ada di tahun 2019. Jadi 19, 20, 21, 22 itu udah ada. Cuman karena Covid, jadi pelaksanaannya itu secara online. Nah, untuk yang secara offline ya ini di tahun 2022 ini. Nah, yang Uni ikuti ke Malaysia secara offline. Nah, jadi waktu itu Uni taunya ya dari grup chat WhatsApp. Jadi kalau teman-teman yang mendengarkan podcast ini mau ikutan untuk ikut program credit earning ini, mungkin bisa dipantau terus informasi yang di-share sama Komtingnya, atau nanti juga bisa di-follow akun International Office Unan atau IO Unan, juga Unan Official, terus juga mungkin FMIPA Unan di-follow, karena siapa tahu nanti untuk pembukaan pendaftarannya nanti di-share di Instagram yang Uni sampaikan tadi. Mungkin kayak gitu Yuza. Oh, seperti itu ya Uni. Nah, mungkin teman-teman yang berminat bisa langsung catat informasinya dan follow Instagram yang disebutkan Uninya tadi teman-teman. Oh iya Uni, Syifa mau nanya lagi dong Uni. Apa sih yang mendorong Uni akhirnya mengikuti seleksi beasiswa credit earning ini Uni? Oke, berarti motivasinya ya. Motivasi mengikuti beasiswa credit earning. Mungkin karena Uni juga pengen keluar negeri ya. Jadi karena mau lihat juga selain di Indonesia tuh keadaan negara di luar sana tuh gimana sih kayak gitu. Uni juga pernah coba-coba nge-apply IISMA. Ada yang tahu IISMA? Mungkin kalau yang podcastnya baru, yang mahasiswa baru yang dengar masih belum tahu nih. Jadi untuk di Unan itu sebenarnya ada beasiswanya itu ada 2 macam kalau untuk mau keluar negeri. Yang pertama itu IISMA. IISMA itu kepanjangannya Indonesian International Student Mobility Award.
Nah, jadi ISMA ini biasanya itu paling mudah teman-teman cari informasinya. Biasanya tuh di International Office UNAN sering upload kalau pendaftarannya dibuka. Jadi ISMA ini cangkupannya dunia. Beda kalau Uni kan tadi ngikutin yang credit earning yang cangkupannya ASEAN. Kalau ISMA ini dia cangkupannya dunia. Itu udah banyak mungkin bukan dari FMIPA tapi dari fakultas lain itu udah banyak yang mengikuti program ISMA ini, bahkan mereka sampai ke Amerika, sampai ke Australia, ke Inggris, UK kayak gitu kan, untuk transfer studennya atau student exchange-nya. Nah, jadi waktu Uni mendaftar ISMA, Uni nggak lulus. Nah, jadi karena ada peluang nih di credit earning, Uni coba gitu kan, karena mau keluar negeri juga kan. Nah, terus Uni coba, Uni apply, Uni masukkan semua persyaratannya, Uni tuntaskan administrasinya, terus hingga terseleksilah dan akhirnya dari ada surat pengumuman gitu kan dari dekan yang lulus. Nah, jadi yang daftar itu banyak, itu kan dari kimia juga daftar, fisika, matematika, juga biologi juga. Tapi yang kuotanya itu per fakultas, credit earning ini dia kemarin pakai kuota. Jadi kuota per fakultasnya itu 2 orang. Nah, 2 orang yang dari FMIPA pada tahun 2022 itu Uni, sama satu laginya jurusan matematika, namanya Uni Aurelia Salsabila. Oke, gitu Syifa. Wah, untuk kuotanya cuma 2 ya Uni per fakultasnya. Berarti sulit juga ya Uni. Apa aja sih Uni yang harus dipersiapkan untuk mengikuti program credit earning ini Uni? Yang harus dipersiapkan, yang pertama itu adalah jiwa dan raga. Jiwa dan raga, siap dengan semua kemungkinan dan siap juga untuk kalau seandainya lulus, siap untuk sama komitmennya tadi, bisa berpegang sama komitmen tadi kalau seandainya lulus. Kalau enggak ya harus siap juga, mungkin rezekinya bukan yang kali ini, mungkin tahun depan lagi atau yang ISMA gitu kan. Terus yang kedua yang harus dipersiapkan itu IPK sih. IPK-nya itu walaupun dibilangnya itu minimal 3, tapi kan nanti ada seleksi kan, seleksi berkas. Jadi kalau misalnya IPK kita pas-pas 3, jadi kan kita kayaknya paling bawah urutannya gitu kan. Jadi kalau bisa IPK-nya itu di atas 3,5 aja. Tapi kalau misalnya emang IPK-nya 3, ya udah kalau pede, bukan kalau pede sih, kalau mau dan selagi ada emang ya mau sih, kalau mau ya udah daftar aja. Kita nggak tahu kan rezeki kita di mana. Jadi mana tahu lulus kan, hoki gitu kan, bercanda. Oke, jadi itu untuknya IPK minimalnya 3 itu. Terus waktu zaman Uni satu laginya transkrip TOEFL. Misalnya itu TOEFL. TOEFL-nya itu minimal 500, ya minimalnya 500. Nah, kalau Uni kan dan usahakan TOEFL-nya itu yang belum kadaluarsa kan. TOEFL ini ada masa kadaluarsanya kan. Biasanya masa berlaku TOEFL itu cuma 2 tahun. Nah, jadi usahakan jangan lebih dari 2 tahun waktu berlaku TOEFL-nya. Nah, terus juga kalau bisa ya 550 ke atas lah. Jadi kayak kita jadi kandidat kan, karena tinggi kan. Tapi kalau 500 dapatnya udah nggak apa-apa, mana tahu juga kan rezeki, bisa juga. Karena Uni pun juga nggak 550 juga TOEFL Uni. Waktu itu TOEFL Uni cuma 513 kalau nggak salah. Lebih tinggi yang teman Uni yang dari matematika yang juga terpilih, itu dia 560 kalau nggak salah. Nah, iya ya gitu. Jadi yang dipersiapkan itu jiwa dan raganya, terus IPK-nya, terus transkrip TOEFL-nya. Mungkin itu di zaman Uni ya, tapi sekarang kan namanya udah MBKM ASEAN, jadi udah baru lagi. Dan kemarin Uni coba tanya juga sama yang ikut lulus MBKM ASEAN, Uni tanya sekarang ada juga bertambah persyaratannya, tapi persyaratannya itu persyaratan administrasi, masih kayak surat rekomendasi kayak gitu. Terus apalagi ya kemarin selain surat rekomendasi, mungkin paspor kalau udah punya paspor gitu. Jadi untuk paspor ya, saran Uni dari SMA itu udah dibilang sama guru Uni, paspor itu buat aja dari sekarang, walaupun kita nggak tahu kita mau kemana, buat aja, mana tahu ada rezeki kan. Jadi nggak perlu lagi ngurus paspor gitu. Terus Uni itu sih lumayan tercerahkan juga karena kata-kata guru Uni waktu itu. Tapi tetap aja Uni nggak buat paspor karena masih jauh kan dari Padang kan. Dulu tuh tinggalnya kan juga nggak di Padang. Jadi Uni sekedar oh iya ya buat paspor gitu. Nantilah buat paspor. Nah kayak gitu, baru sekedar rencana. Terus pas ikut program credit earning, Uni juga masih belum punya paspor. Terus pas waktu kami dikumpulkan di rektorat di kantor International Office
Office Unan. Terus malah pengelola International Office Unannya yang bilang lagi, paspor itu harusnya kalian buat walaupun kalian nggak tahu mau kemana, buat aja dulu, mana tahu ada rezekinya kayak gitu. Nah terus ternyata benar kan, banyak juga teman-teman tuh ternyata udah punya paspor walaupun paspornya itu kosong kayak gitu, tapi buat aja, setidaknya kita udah berniat mau pergi gitu, tinggal tuh kesempatan aja kayak gitu. Jadi bisa tuh untuk teman-teman mungkin diangsur buat paspornya dari sekarang, mana tahu nanti lulus credit earning atau lulus nanti IISMA juga gitu kan, siapa tahu. Jadi itu sih yang harus dipersiapkan. Nah, jadi gitu ya teman-teman. Berarti yang harus teman-teman siapkan yaitu nilai IPK minimal 3, TOEFL, dan paspor. Ini juga kesempatan yang bagus nih buat teman-teman, terutama mahasiswa baru. Usahain IPK-nya minimal 3 ya. Nah, selanjutnya Yuza mau nanya juga nih Uni. Kan program credit earning yang Uni ikuti kemarin tujuannya kan di negara ASEAN atau Asia Tenggara. Nah, terus untuk credit earning ini kita boleh pilih negaranya sendiri atau memang sudah ditetapkan oleh departemen atau fakultas Uni? Oke, Uni jawab ya. Jadi untuk penentuan universitasnya itu dari fakultas yang menentukan atau departemen, tergantung MOU yang udah dibentuk atau yang udah dibuat sama masing-masing universitas. Jadi kebetulan Universitas Andalas, terutama itu Departemen Kimia, punya MOU atau kerjasama dengan University Teknologi Malaysia, Fakulti Sains. Jadi kemarin Uni langsung dibawa, maksud tuh langsung dapat universitasnya yang di Malaysia, yang di UTM. Sama juga yang matematika juga di UTM karena MOU-nya juga sama University Teknologi Malaysia. Namun untuk pemilihan universitasnya ini itu biasanya ya itu tadi tergantung MOU atau kerjasama yang udah dibuat oleh universitas. Jadi bukan kita yang milih. Jadi memang udah ada dari departemennya atau dari fakultasnya. Untuk yang zaman Uni itu selain di Malaysia itu juga ada yang ke Thailand kemarin. Karena mungkin fakultasnya ada juga membuat MOU sama Thailand, jadi mereka bisa ke Thailand gitu. Dan juga Malaysia kan juga luas kan. Nah, Malaysia juga luas. UTM itu, University Teknologi Malaysia itu, dia terletaknya itu di Johor. Jadi ada juga yang ke Kuala Lumpur kemarin itu, ada juga yang di Pahang, ada juga yang di satu lagi Pahang, Sabah ya di Sabah. Kayak itu karena MOU, jadi kita nggak bisa milih, tapi MOU yang udah dibuat antar universitas atau antar fakultas itu gitu Yuza. Oh gitu ya Uni, jadi berdasarkan MOU ya Uni untuk pemilihan universitas di negara tersebut ya Uni. Selama di University Teknologi Malaysia, Uni ngapain aja sih Uni? Oke, jadi kegiatan Uni di University Teknologi Malaysia itu belajar sama kayak kita di sini, belajar, masuk kelas gitu. Jadi Uni belajar sama kayak biasa. Nah, cuman serunya di sini dan uniknya juga di sini. Malaysia ini kan terkenal dengan negara Islamnya. Nah, kan Uni UTM-nya di Johor. UTM ini dia punya cabang. UTM ini dia pusatnya itu di Johor, sedangkan cabangnya dia ada di Kuala Lumpur 1. Nah, jadi Uni dapatnya yang di Johor. Nah, jadi UTM yang di Johor, kerajaan Johor, kan Malaysia itu kan ada 9 kerajaan kan, salah satu itu kerajaan Johor. Nah, kerajaan Johor itu mereka mulai kuliahnya, kalau kita kan Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu kita libur. Tapi kalau mereka, kalau di Johor, itu mulai kuliahnya itu hari Minggu atau Ahad sampai Kamis. Jadi Jumat Sabtunya yang libur kayak gitu. Nah, jadi terus juga ini ada menarik juga. Kalau kita kuliah selama Uni student exchange di sana, kuliahnya itu banyak liburnya loh. Kenapa banyak liburnya? Karena kan Malaysia itu mereka ada etnisnya ada 3 ya, ras mereka, Melayu, India sama Chinese kan mereka. Jadi masing-masing mereka punya hari raya kan, apalagi tuh yang India itu paling banyak hari rayanya kan. Jadi kami tuh sering libur sebenarnya. Jadi Uni pun juga kadang bosan libur, kapan sih kuliah, mau kuliah lagi gitu. Jadi Uni emang banyak tidurnya kayaknya di dorm. Jadi karena emang banyak liburnya, jadi tapi walaupun banyak liburnya, pelajarannya atau proses belajar mengajarnya itu masih sesuai dengan RPS yang udah ditetapkan sama masing-masing dosennya. Jadi walaupun banyak liburnya nggak ketinggalan juga pelajarannya kayak gitu. Terus Uni juga di sana ikut beberapa aktivitas mahasiswa internasional. Jadi mahasiswa internasional itu ada kemarin diajak kayak nonton bola. Uni datang tuh ke stadium, nama stadiumnya Stadium Sultan Ibrahim kalau nggak salah. Stadium padahal Uni nggak pernah tuh di
Indonesia ini ke stadium Indonesia, tapi Uni alhamdulillahnya bisa ke stadium Malaysia, bisa nonton bola secara live gitu kan. Emang ternyata asik juga ya nonton bola walaupun sakit leher kan ngelihat di bawah itu, tapi ya seru juga nonton bola. Terus juga waktu itu ada trip, jadi UTM International itu ada trip bersama mahasiswa internasionalnya, itu mereka mengunjungi UTM yang ada di Kuala Lumpur, juga mereka juga pergi jalan-jalan ke Melaka. Jadi Uni juga ikut waktu kemarin mereka trip itu, melihat gimana UTM Kuala Lumpur. Terus kita juga lihat gimana UTM itu ternyata, dan Uni juga baru tahu UTM itu ternyata universitas terbaik nomor 3 di Malaysia, setelah Malaya 1, terus Putra Malaysia 2, UTM yang ketiga gitu. Ternyata Uni juga baru tahu, oh ternyata dia bertiga gitu. Terus juga yang paling Uni sukanya itu waktu trip itu di UTM Kuala Lumpur, mereka juga punya hotel pribadi gitu. Jadi mereka emang untuk income-nya, agar di universitasnya itu ada income, jadi mereka juga ada hotel pribadi. Nah, hotel UTM ini disewa untuk umum, jadi nggak mahasiswa yang tinggal, tapi emang umum kayak gitu, emang untuk income. Nah, waktu itu Uni juga berkesempatan tuh untuk nginap di hotelnya 1 malam. Nah, ternyata hotelnya emang bagus banget, apalagi UTM Kuala Lumpur ini punya posisinya tuh strategis gitu. Jadi pas kita alhamdulillahnya juga Uni ke bagian kamar yang pemandangannya itu bisa lihat langsung Twin Tower. Wah, itu indah banget sih. Tiap malam kan di saat gelap tapi Twin Towernya menyala, kita bisa lihat. Apalagi kadang Twin Towernya punya ini kan kayak atraksi ya, kayak lampunya nanti beda-beda berkelip-kelip gitu kan. Wah, indah banget sih waktu itu. Itu nggak bisa sih dilupain yang pemandangan langsung Twin Tower gitu. Jadi kenangan aja sih sekarang, tapi ya kalau ada rezeki insya Allah kesana lagi gitu. Terus juga selama di sana Uni juga ngikutin beberapa aktivitas internasional juga. Contohnya kayak waktu itu ada berkunjung ke Taman Nasional Johor. Nah, di Taman Nasional Johor itu yang uniknya itu kita bisa ngelihat perbatasan antara Indonesia, Singapura sama Malaysia. Jadi kan kalau Johor itu dekat loh dari Singapura, cuma 5 menit. Jadi Johor itu paling dekat sama Singapura, dia cuma 5 menit udah sampai ke Singapura gitu. Dia juga perbatasannya itu perbatasan jembatan aja kayak gitu. Jadi 5 menit bisa sampai Singapura. Jadi kita bisa lihat gimana perbatasan negara Indonesia sama Malaysia, Malaysia sama Singapura gitu. Dan kalau Indonesia itu perbatasannya sama Pulau Kalimantan kan. Pulau Kalimantan, karena kan Sabah Sarawak kan di Pulau Kalimantan sebenarnya, cuman dibagi teritorialnya kayak gitu. Itu sih asiknya. Itu juga kegiatan Uni, juga ada kegiatan yang lainnya kayak nanti mahasiswanya itu biasanya juga ada event-event. Nah, Uni juga kadang suka datang lihat ke sana. Ya di samping belajar ya, maksud tuh kalau udah selesai kelasnya. Nah, kalau kita bicara tentang ketika kita belajar di kelasnya, kan kalau kita 3 SKS itu kita emang top 3 SKS kita di kelas. Nah, tapi kalau waktu Uni di sana belajarnya itu kalau dia 3 SKS itu dia bagi 2. Jadi 2 SKS pertemuan pertama, pertemuan berikutnya itu 1 SKS. Jadi nggak terlalu bosan juga kan belajarnya. Nanti rasa-rasa ketawa-ketawa udah selesai kayak gitu aja. Jadi kayak nggak terlalu banyak lah yang masuk, tapi ada fun-nya juga jadinya kayak gitu. Terus untuk selama proses belajar mengajar juga kita pakai bahasa Inggris ya. Pasti itu banyak tuh yang nanya-nanya, bahasa apa Uni, bahasa apa, bahasa Malaysia tak gitu kan. Kita nggak pakai bahasa Malaysia ya, tapi pakai bahasa Inggris. Jadi emang Malaysia itu udah internasional juga, apalagi dia bekas jajahan Inggris juga, jadi bahasa Inggris itu udah biasa juga bagi mereka kan. Jadi emang dari high school pun mereka udah internasional bahasanya, maksudnya udah bahasa Inggris. Jadi kalau udah, dan rata-rata perguruan tingginya itu emang bahasa Inggris semua, nggak ada yang pakai bahasa Melayu mereka. Palingan kalau ngomong sesama mereka aja, nanti diajak. Uni aja waktu itu punya kan beberapa teman yang dari Melayu, dari Malaysia tuh. Terus dia ya bahkan Uni disuruh, mereka mau belajar bahasa Indonesia, jadi Uni nggak boleh ngomong bahasa Inggris, nggak boleh ngomong bahasa Melayu gitu. Ngomong bahasa Indonesia aja, kami ngerti katanya. Ya udah, ini ngomong bahasa Indonesia. Nanti kalau udah miskomunikasi nih, ini beda artinya di Indonesia, ini beda artinya di Malaysia, bahasa Inggris lagi kan udah miskom tuh. Contohnya apa? Contohnya
Percuma tuh apa? Kalau percuma tuh di Indonesia tuh gratis kan? Apa sih? Iya kan? Percuma tuh kalau di Indonesia tuh nggak guna, sia-sia. Nah kalau sama mereka percuma tuh gratis kan? Jadi tiket ini percuma. Bagi kalau kita tiket ini sia-sia nih. Kalau bagi mereka tiketnya gratis kayak gitu. Jadi ada beberapa kadang kami suka miskom satu sama lain karena perbedaan bahasa. Tapi nanti biar nggak jauh kali misunderstandingnya langsung nggak, oh dalam bahasa Inggris tuh ini ngomongnya oh itu kayak gitu, oh dalam bahasa kami itu bisa ganti-ganti juga kan. Uni pun juga udah bisa ngomong Melayu pula selama di situ. Malahan mereka bilang bahasa Melayu Maike udah lebih bagus daripada bahasa Indonesia Maike, malah dibilang kayak gitu. Kayak gitulah aja. Karena kita juga nonton Upin Ipin sebenarnya. Iya gitu. Terus bagian apa lagi ya? Belajar mengajarnya udah. Juga mungkin sedikit Uni ceritain juga selama Uni di sana itu Uni tinggalnya di dormitory atau asrama. Sama kayak asrama Unan, mereka juga punya asrama. Tapi bedanya kalau kita asrama Unan untuk maba aja kan, dan nggak semua mahasiswa bisa tinggal, beberapa aja gitu. Nah kalau mereka di UTM, nggak hanya di UTM sepertinya, tapi juga Uni juga nanya ke beberapa credit earning lainnya, itu rata-rata sama. Kampus di Malaysia itu mereka mewajibkan mahasiswanya itu tinggal di lingkungan university. Jadi emang university di Malaysia itu besar-besar, emang kayak di hutan Unan kayak gini juga mereka. Jadi Uni pun beberapa kali ketemu monkey, kayak kita ketemu monkey di sini. Terus beberapa kali ketemu kadal, ketemu apalah hewan-hewan yang di hutan biasanya kan. Sama juga di sana juga kayak hutan kayak gini juga gitu. Bahkan Uni bisa bilang kalau UTM itu dia lebih luas 3 kali lipat daripada Unan. Karena saking luasnya, karena mahasiswanya juga tinggal di sana kan, jadi mereka juga ada asramanya itu atau dormitory-nya itu mereka bilangnya college. Jadi college mereka tuh nanti tempat mereka atau mahasiswanya itu tinggal. Contohnya College Tun Rahman, College Tun Fatimah, College Hussein On. Nah itu pokoknya yang itu tuh untuk mahasiswa lokal. Nanti kalau untuk internasional biasanya itu ada namanya KLG sama Global Residence. Nah itu untuk khusus mahasiswa internasionalnya tinggal. Sedangkan selain itu ada 12 college kalau nggak salah, 12 atau 9 ya, mungkin sekitar itu college-nya itu mahasiswanya. Jadi emang mahasiswanya itu tinggal di lingkungan universitinya. Sedangkan untuk transportasinya itu mereka ada shuttle busnya, shuttle bus mereka jalan. Jadi emang shuttle busnya itu setiap 10 menit ada tuh di halte-halte mereka gitu. Dan busnya emang banyak, satu college tuh bisa lewat 3 bus atau satu college tuh bisa lewat 6 bus kayak gitu. Jadi emang lumayan teratur juga, jadi nggak kesulitan juga kita, walaupun kita nggak ada kendaraan kita terbantu sama busnya juga gratis gitu kan. Dulu kan Unan juga sempat kan ada shuttle bus waktu 2011, kalian nggak tahu pasti kan. Jadi Uni juga pernah tuh waktu 2011 awal-awal maba itu shuttle bus Unan masih jalan. Uni juga sering, padahal Uni tinggal di asrama tuh, tapi Uni naik shuttle bus Unan, Uni pergi jalan-jalan pula ke Pasar Baru, terus baru balik lagi sama busnya ke asrama gitu. Pergi itu aja, pergi melala aja kayak gitu. Tapi sekarang udah semenjak Covid kayaknya nggak jalan lagi shuttle bus. Tapi kalau di Universitas Teknologi Malaysia itu shuttle busnya jalan. Kecuali hari libur pun mereka tetap jalan. Dan juga shuttle bus mereka itu sampai malam. Karena biasanya mereka kan ada ini ruang belajar. Ruang belajarnya itu mereka ada kayak lounge gitu, student lounge ya. Student lounge itu, di student lounge itu biasa mahasiswa itu belajar sampai jam 2 sampai jam 3 kan. Nah biasanya dari jam 2-3 itu palingan mereka yang punya kendaraan pribadi aja. Kalau mereka yang masih bergantung dengan bus transportasinya, mereka sampai jam 10. Jadi bus terakhir itu jam 10 biasanya kayak gitu. Biasanya mahasiswa internasional juga sering sampai jam 10 di situ belajar kayak gitu. Terus apalagi? Tadi college udah kan. Makanannya ya makanan yang kayak nggak ada juga sih yang sama Indonesia. Palingan ada sih yang jual ayam geprek sama ayam penyet di situ. Uni juga pernah nih kejadian lucu. Jadi kan Uni ada ngajak temen Uni, dia dari Kazakhstan kan. Jadi Uni ajak makannya tuh di kafe. Mereka kan juga punya kafe. Jadi Uni ajaknya di kafe. Terus pas Uni tanya dia mau pesan apa, terus dia bilang ayam geprek, dia mau pesan ayam geprek tuh. Terus Uni tanya, kamu tahu nggak ayam geprek itu asalnya dari mana? Terus mungkin karena dia nggak tahu, dia bilang ayam geprek itu dari Malaysia katanya. Padahal ayam geprek itu dari Indonesia kan. Terus ini jelasin lah ke dia sebenarnya ini makanan Indonesia, tapi mungkin karena populer gitu kan, dan beberapa mahasiswa Indonesia itu ada di UTM, jadi mereka pun juga jualan kayak gitu. Dan terus dia bilang, oh maaf saya nggak tahu, sorry kayak gitu.
itu ya gitu sih, seru karena ketemu juga teman-teman yang dari luar negeri kayak dari Kazakhstan. Ada juga waktu itu yang sering sama Uni itu dia dari Jepang karena kami sama-sama chemistry. Yang Kazakhstan tadi dia chemistry juga, cuman dia PhD, dia S2 sebenarnya, S3. Nah yang sama dengan Uni itu dia yang dari Jepang. Itu kami juga sering berdua kemana-mana karena emang kami bukan memisahkan diri sih, emang karena nyaman aja berdua kayak itu, jadi sering berdua kayak gitu. Itu sih apa yang Uni lakukan selama UTM, selama pertukaran pelajar di UTM. Sebenarnya banyak cerita-cerita yang menarik, mungkin nggak bisa juga disebutkan di podcast ini ya. Nanti kalau seandainya emang mau tahu lagi lebih dalam, mungkin bisa nanti ditanya sama Uni pribadi juga boleh. Itu Siva. Wah, seru banget ya Uni. Ternyata selain dapat ilmu pengetahuannya, kita juga dapat banyak pengalaman yang menarik ya Uni. Bisa kenal budaya di Malaysia, kenal teman-teman dari luar, bisa jalan-jalan gratis. Wah, pokoknya keren banget deh. Nah, barusan Uni kan banyak cerita-cerita nih selama kegiatan Uni di Malaysia. Nah, tapi mungkin di samping itu ada gak sih Uni tantangan Uni selama mengikuti kegiatan credit earning ini, baik dari kedatangan Uni sampai di Malaysia hingga Uni udah pulang ke Indonesia itu Uni? Oke, untuk tantangannya itu ya pasti ada lah ya, karena kalau ada suka berarti ada dukanya juga gitu. Kalau kedatangan, oke, jadi kita cerita dari kedatangan. Nah, tantangan kedatangan pertama itu karena nggak tahu harus kemana, karena kan kita berangkat nih dari BIM, Bandara Internasional Minangkabau. Terus pas sampai itu kita transitnya di KLIA dulu, Kuala Lumpur International Airport. Jadi pas di situ Uni mau mencari pesawat selanjutnya yang mau terbang ke Johor gitu, karena transitnya di sana kan. Terus kami nggak tahu alurnya karena emang kami berdua itu sama-sama pertama kali the first time tuh datang di luar negeri kayak gitu, jadi nggak tahu kan mau apain dulu, mau kemana dulu kayak gitu. Tapi akhirnya ada yang bantuin juga, ya ada yang guide, nah terus jelasin ke kami mau cari pesawatnya di sini. Kalau mau untuk imigrasi kan kita harus daftar dulu tuh kalau kita udah sampai di Malaysia kayak gitu. Imigrasinya itu di sini, ada yang nunjukin gitu. Alhamdulillahnya ada yang bantu. Jadi kami nggak terlalu lama tersesatnya. Padahal kami hampir tertinggal ini juga, hampir tertinggal penerbangan pesawatnya juga karena sudah saking lamanya kami berputar-putar gitu kan. Akhirnya dapat deh. Nah pas sudah dapat itu pesawatnya, terus naik, terus sampai di Johor, di Senai. Nah di Senai Airport itu di Johor, alhamdulillahnya kami udah dijemput sama pihak UTM-nya. Jadi kami nggak perlu pusing lagi gimana caranya sampai di UTM karena udah dijemput kan. Jadi tinggal naik aja mobil mereka. Nah terus sampai di UTM, itu deh pertama mungkin tantangannya culture shock kan, karena berbeda kan, walaupun kita tuh tetanggaan tapi tetap aja berbeza kan selera makan kita tuh kan. Nah jadi kalau mereka mungkin makannya yang kayak ya yang seperti kita nasi lemak apalah kayak gitu, mungkin sambal, apalagi kita orang Padang nih ya kan, kita orang Padang pasti kita nggak bisa terlepas dari sambal yang padeh-padeh gitu, pasti makan tuh kalau nggak padeh nggak sero kayak gitu kan. Nah sedangkan mereka tuh sambal mereka tuh nggak ada, bukan ada sambalnya, cuman kayak nggak sambal, bagi kita itu bukan sambal kayak gitu, tapi bagi mereka itu sambal, dan mereka itu kayaknya nggak terlalu makan sambal juga. Jadi itu sih culture shock tentang makanannya, terus juga tentang budayanya. Tapi karena sedikit banyaknya udah dicari tahu juga kan, jadi nggak terlalu shock juga, udah adalah persiapannya gitu. Jadi itu sih tantangannya. Terus juga tantangannya setelah sampai itu, tantangan selama perkuliahan itu kan kita ngomongnya atau belajarnya itu pakai bahasa Inggris. Nah sedangkan kita di sini kan pakai bahasa Indonesia, atau nanti kalau udah capek bahasa Indonesia bisa Minang selai gitu kan. Nah jadi kayak susah juga kan pas bahasa Inggris tuh, dosennya pada lancar-lancar ngomong bahasa Inggris kan, sedangkan kita bahasa Inggris itu baru ini live-nya kita listening. Biasanya kita listening cuma waktu tes doang gitu kan, dan percakapannya itu percakapan simple. Nah jadi ini agak susah juga sebenarnya waktu mendengarkan penjelasan dari dosen-dosennya gitu. Oke lah kalau dosennya orang Malaysia, mungkin logatnya kan mereka pakai logat Malaysia juga kan, masih terbawa Melayu-Melayunya, accentnya ke
ke bahasa Inggrisnya. Tapi kalau dapatnya yang China, nah itu Uni angkat tangan sih kalau udah dosen China yang ngomong. Nggak tahu nih satu pun apa yang dia bilang, logatnya tuh emang China tuh ya, kalian kebayang lah kayak mana orang China ngomong kan. Nah logat bahasa Inggrisnya juga kayak gitu. Dulu tuh Uni sering tuh imitate dosennya, terus Uni ceritain tuh ke teman-teman Uni, karena Uni saking nggak ngerti. Jadi ya yang susah tuh kalau dosennya Chinese terus masih terbawa logat bahasa Inggrisnya yang Chinese, logat Chinese-nya ke bahasa Inggris, jadi agak susah juga dipahami karena suaranya ya belibet juga lah untuk didengar. Itu sih tantangannya. Tapi kan kita ada PPT-nya dibagiin, bahan ajarnya kan dibagiin. Jadi Uni mengandalkan itu aja lagi, belajar ulang dari PPT yang dibagiin. Terus juga Uni ngandalin sama teman-teman yang dari Malaysia kan, ada emang teman lokal yang dapat waktu Uni berkegiatan di sana juga ada. Jadi mereka juga care juga, mereka juga membantu lah gitu, membantu Uni kalau Uni nggak ngerti, kalau Uni nggak paham ya mereka bantu jelasin lagi kayak gitu. Jadi itu sih sebenarnya tantangannya kalau untuk selama belajar mengajar. Terus juga Uni tuh kemarin juga dapat tantangan tuh karena kita jatuhnya international student kan, jadi pasti kita ngumpulnya ya sama international student yang lainnya gitu. Sedangkan Uni untuk speaking itu kayak belum ini kan, kita speaking itu belum jadi yang kayak dikit-dikit kita ada Englishnya kan enggak. Maksud tuh Englishnya emang pasif bagi kita, bukan bahasa aktif gitu. Jadi agak susah juga Uni kayak mana caranya Uni mau ngomong ini nih, tapi kalimatnya apa yang betul gitu, pakai loading dulu, mikir translate dulu kayak gitu. Jadi Uni masih terbata-bata gitu. Tapi mereka alhamdulillahnya tuh mereka tuh baik-baik orangnya yang mahasiswa internasional tuh. Kalau Uni lupa tuh mereka tungguin gitu. Misal Uni nih, nah dia mungkin nanya keluarga, nanya apa, terus Uni kan translate dulu nih di otak, karena kan itu bukan bahasa aktif kita kan, translate dulu di otak. Jadi kan lama Uni menjawabnya. Tapi mereka juga bilang it's okay, take your time katanya. Nggak apa, ditungguin kok sampai dapat apa yang mau dibilang kayak gitu. Jadi ya merasa terbantu, walaupun juga merasa bersalah juga kan, kenapa nggak bisa ngomong padahal kita ngerti bahasa mereka, kita ngerti mereka tuh ngomongnya apa, cuman dari kitanya itu karena kurang aktif dalam speaking, jadi kayak masih terbata-bata atau masih dikatakan kita kategorinya rendah dalam bahasa Inggris gitu. Jadi juga saran juga buat teman-teman, nggak apa-apa teman-teman ngomong aja, speaking aja bahasa Inggris, dilatih aja speaking bahasa Inggrisnya. Jadi biar nanti tuh nggak terlalu kaku ngomongnya, nggak aja temannya kan pasti bahasa Inggris kan sekarang udah jadi kebutuhan juga kan. Aja temannya satu-satu katanya coba digantikan sama Inggris gitu, dengan bahasa English gitu, dan coba aja ngomong sama diri sendiri itu bahasa English gitu. Nanti biar untuk melatih diri kita juga sebenarnya, biar lebih bisa lagi untuk speaking, karena gimana pun speaking itu kunci juga kan kalau mau bersosialisasi. Masa kita cuman bahasa isyarat doang sama orang tuh, nggak mungkin juga kan, agak awkward juga kalau seandainya miskom gimana kayak gitu. Itu sih tantangannya. Terus juga ya tantangannya tuh bagi Uni itu yang terasa berat itu yang waktu Uni ngikuti perkuliahan, waktu mendengarkan dosennya itu menjelaskan pakai bahasa Inggris, sedangkan Uni masih belum bisa lah untuk apa. Tapi alhamdulillahnya ya itu juga harus kita juga yang gigih kan, kalau kita nggak paham ya bertanya sama yang paham kayak gitu. Kalau kita nggak ngerti ya pelajari lagi, jangan dibiarin aja nggak ngerti terus nggak mau pula berusaha paham gitu. Jadi Uni juga berusaha paham. Terus untuk tantangan itu ada, kita juga harus punya solusinya dong. Jangan tantangan itu ada terus kita biarin aja kayak gitu, jangan. Jadi tantangan itu ya cari gimana cara kita menyelesaikannya gitu. Jadi biar ya kayak gitu sih. Kalau berbicara tentang tantangan yang Uni hadapi. Terus kalau tantangan yang lainnya ya biasalah, kalau pergi jalan-jalan kan, terus nggak tahu lokasi, terus di drop sembarang tempat aja, kayak kita disuruh turun di sini kayak gitu tuh udah biasa lah tersasar. Kalau tersasar tuh udah nggak bisa dihitung jari, maksud tuh udah beberapa kali lah terjadi kalau tersasar itu, karena kan kita tanpa tour guide pergi, jadi ya udah. Tapi itu jadi ini kita juga jadi melatih kemandirian kita juga, itu bukan apa ya, maksud itu dengan kita bisa problem solving, nah kita bisa menyelesaikan masalah kita sendiri, gimana kita bisa bergantung dengan diri sendiri, gimana kita nggak panik ketika kita
ada masalah kayak gitu. Itu juga jadi poin juga kalau untuk tantangan. Jadi ya kayak gitu sih Yuza tantangannya. Mungkin bisa dikembalikan. Oh, banyak juga ya tantangannya Uni, mulai dari kultur shock dari makanan, bahasa ketika belajar bersama dosen, dan percakapan sehari-hari bersama teman-teman internasional. Dan juga ada tadi Uni mungkin tersesat, jadi nggak tahu lokasi daerah-daerah sana, itu juga menjadi tantangan Uni ya. Nah, tantangan yang Uni hadapi itu lebih dominan di bahasa. Jadi teman-teman yang ingin mengikuti program pertukaran pelajar ke luar negeri, mungkin dari sekarang bisa dipersiapkan untuk belajar bahasa Inggris yang lebih aktif, jangan pasif saja. Mungkin yang terakhirnya nih, ada nggak sih motivasi buat teman-teman yang mau ikut program credit earning tapi masih ragu-ragu nih Uni? Oke, motivasi ya bagi yang ragu-ragu. Yang ragu-ragu jangan ragu sih, karena ragu-ragu itu adalah apa ya namanya kalau di jangan ragu-ragu, karena ragu-ragu itu adalah setan, bisikan setan gitu kan. Jadi jangan ragu, daftar aja. Jangan merasa kita nggak pantas, semua kita pantas. Kita nggak tahu kan apa yang ditakdirkan untuk kita. Jadi coba aja semuanya. Kalau ada kesempatannya dicoba. Mana tahu itu takdir kita, mana tahu itu rezeki kita kan. Jadi setidaknya kita nggak membuang kesempatan gitu. Karena kita juga nggak tahu takdir kita apa, rezeki kita di mana. Jadi udah kalau ada kesempatan ikutin aja. Lulus nggak lulusnya wallahu alam, biar Allah yang menentukan. Pokoknya kita udah berusaha. Jadi nanti kalau kita udah berusaha tinggal tawakal aja. Kalau Allah izinkan kita berangkat, kalau enggak mungkin kita cari kesempatan lain kayak gitu. Jadi jangan ragu-ragu, daftar aja. Terus juga motivasinya untuk teman-teman semua. Iya, motivasinya ini sangat ya. Ini nanti silahkan nanti direnungi motivasinya, karena cukup kecewa juga sih nggak ada yang dari kimia Unan yang tahun ini. Kemarin malah supervisor Uni yang di Malaysia, karena teman-temannya ada yang dari Unan ini ke Malaysia, ke UTM juga. Jadi supervisornya nanya, mana nih yang dari departemen kimia, kayak gitu loh kata supervisornya. Terus Uni jawablah, ya maaf dokter karena yang dari kimianya emang belum ada yang lolos, mungkin belum ada rezeki, tapi kami nanti akan ikuti juga ini yang tahun besoknya dokter. Nah Uni juga udah bilang kayak gitu loh. Jadi itu jadi tantangan buat kalian buat ikut lagi ya. Jangan sampai kita nggak ikut lagi, kalau bisa kita ada. Jadi yang untuk tahun 2023 ini kan yang pergi cuman matematika 1, fisika 2, dan mereka bertiga itu angkatan 21. Nah jadi ini kan terbuka nih untuk yang semester 5 sama semester 7. Mungkin berarti itu untuk semester kalau tahun depannya lagi berarti itu semesternya untuk angkatan 21, semester 7 kan 21, terus semester 22 itu udah semester 5. Nah, jadi berpeluang nih untuk adik-adik yang atau teman-teman yang angkatan 21 dan 22 di tahun ke depan. Jadi silahkan nanti diikuti. Jangan takut nanti gimana penelitiannya gitu. Insya Allah nanti dibantu, ada solusinya dari jurusan, karena jurusan kita atau departemen kita juga mendukung program ini untuk terjalankan, karena juga kita juga akreditasi kita udah RSC sekarang kan, udah internasional gitu. Jadi ini juga mendukung nanti kualitas dari departemen kita juga kayak gitu. Jadi insya Allah dibantu kok, dimudahkan nanti. Jangan takut nanti lulusnya lama kayak gitu, jangan takut. Insya Allah nggak apa-apa. Uni aja juga ini ikut kan, tapi lulusnya Uni juga nggak lama kan. Alhamdulillahnya juga dapatnya cepat gitu, selesainya cepat. Jadi kalau memang seandainya takut lulusnya lama, ya udah semester 5 nih, ikut nih semester 5 biar nggak terganggu nanti tugas akhirnya, kan bisa juga kayak gitu. Nah itu sih motivasinya. Teruslah, jangan sampai adik-adik itu lulus dari Unan ini. Misalkan ada tuh beberapa dari kita maunya lulus cepat tapi prestasinya nggak ada. Apa yang mau dijual ke orang-orang di luar sana? Apa yang mau kita jual? Kalau kita lulusnya lama tapi prestasi kita banyak, kan banyak yang kita mau jual kan selain IPK kita. Dan sekarang juga IPK bukan segalanya kan. IPK itu sekarang udah mudah aja didapatkan gitu, nggak se-strict waktu zaman dahulu kayak gitu. Udah mudah kayak gitu. Beberapa nilai itu udah nggak dibolehin ada dalam transkrip kayak gitu kan. Jadi jangan ngandelin IPK aja. Teman-teman juga harusnya punya ijazah pendukungnya, atau punya
kalau kita kan ada SAPS tuh namanya ijazah pendampingnya. Nah, punya SAPS tuh yang bagus kayak gitu. Jadi selain nanti ketika kita melamar kerja ataupun kita nanti memperkenalkan diri, selain kita bilang oh IPK kita segini, tapi kita juga bisa menyampaikan kelebihan-kelebihan kita yang lainnya. Selama perkuliahan itu kita ngapain aja, pernah apa aja yang diraih kayak gitu. Jangan monoton cuman IPK aja kayak gitu. Itu ya motivasinya. Itu bisa dibilang motivasi atau nasihat. kayaknya nasihat deh. Jadi kalau untuk motivasinya jangan menyerah. Kalau adik-adik punya niat mau ikut credit earning, ya udah adik-adik berusaha. Nanti kalau buka pendaftarannya nanti kalau buka itu setahun sekali ya dia. Jadi biasanya di akhir-akhir semester. Kalau kan semester ini kan udah jalan nih credit earningnya, berarti besok semester genap kan. Nah, di semester genap itu di akhir sebelum UAS biasanya itu udah ada tuh informasinya, udah tersebar kayak pembukaan pendaftaran kayak gitu, MPKM ASEAN. Kalau IISMA itu biasanya bulan Januari, Februari atau Maret. Nah, itu buka pendaftaran untuk IISMA kayak gitu. Jadi kalau ada yang berminat mau keluar negeri, mau lihat juga gimana sih kehidupan di luar negeri kayak gitu. Nah, adik bisa ikut program credit earning atau MPKM ASEAN sekarang namanya, juga bisa ikut IISMA. Terus juga kalau adik-adik mau jalan-jalan gratis. Nah ya, tadi kan juga dibilang tuh sama Uni Syifa tadi kan, kata Uni Syifa dapat benefitnya bisa jalan-jalan gratis. Emang gratis loh, Uni aja fully funded gitu kan, emang dibiayai semuanya. Memang semuanya dibiayai sama Unan dari kita berangkat sampai kita kembali lagi kayak gitu. Jadi jangan takut nggak ada uang, nggak perlu juga sih uangnya karena dibayarin gitu. Itu aja sih yang untuk bagian motivasi. Mungkin dikembalikan lagi. Wah, terima kasih banyak ya Uni atas waktu dan ilmunya. Karena dengar cerita Uni tadi, Syifa jadi pengen ikut credit earning deh Uni. Kayaknya seru gitu ya Uni. Buat teman-teman boleh juga nih dipersiapkan dari sekarang IPK-nya, paspornya, TOEFL, bahasanya, dan lain-lain yang tadi Uni Maike sampaikan. Semoga bisa jadi motivasi juga buat teman-teman ke depannya. Sampai jumpa di podcast Himka selanjutnya. Bye-bye. Bye!